Yang sudah lama tidak jalan-jalan ke daerah sini, semoga terobati rasa rindunya ya. Baru, Bulukumba, Baru, habis Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Bantaeng, Belum. Ponto dulu. Nyene Ponto, elo-elo ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak karebat mana cikali perjalanan jalan-jalan kita hari ini tiba di mana ini Benjala, Boto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Jadi perjalanannya itu dari kemarin sore kita sampai di sini jam 1 malam. Jam 1 malam. Jadi kemarin berangkat dari Baru itu jam 4, jam 1 malam nyampe di sini. Acara apa? Kita lagi Pak Boting lagi, dan kali ini yang di Pak Boting Pak Letnang Tantar Kopassus. Ya Cikalie dikasih Pak Boting di sini. Ayo kita lihat keseruannya. Like, comment, subscribe. Setelah mapati ba'da duhur, rombongan pun berangkat pada asar sekitar ya jam 3 lewat. Ya, jam 4 lah. Berangkat dari Baru menuju Bulukumba. Ya, jadi perjalanan kita ini dalam durasi video 30-an hampir 40 detik. Ini meringkas perjalanan sepanjang selama sekitar 8-9 jam. Jadi kita akan berangkat dari Baru menuju Kabupaten Bulukumba. Ini melewati berapa ya? 8 kabupaten kota. Nah, kalau di Pengantin Sultan kemarin pas kita berangkat dari Baru menuju Palopo Masamba melewati 8 kabupaten kota juga, maka hari ini kita akan mengulangi perjalanan yang sama tapi mengarah ke selatan. Nah, kalau Pengantin Sultan kemarin mengarah ke utara, pengantin letnan, pengantin perwira ini mengarahnya ke selatan. Ya, jadi ini kita berangkat dari Baru menuju Kabupaten Bulukumba. Nah, ini kita sudah di Pangkep. Jadi Baru, setelah Kabupaten Baru ke arah selatan itu tetanggaan langsung dengan Kabupaten Pangkep. Dan sekarang kita sudah di Pangkep di lampu merah Bungoro. Nah, ini simpang 4 ya, agak macet sedikit, ditambah lagi dengan sedikit badut-badut yang marak setelah Covid. Nah, ini simpang 4. Yang ke kiri ini ke Sementonasa, yang ke kanan itu ke pelabuhannya Sementonasa juga. Nah, ya, jadi Pangkep itu selain terkenal dengan ikan bandengnya,
Saking terkenalnya banyak warung-warung ikan bakar bandeng. Sob saudara asalnya dari sini. Sebentar dulu, ini sengaja di zoom ini Malebi Kosmetik. Siapa tahu ownernya lihat. Malebi Kosmetik di depan kita. Ya, jadi kita sudah sampai di Pangkajene Kepulauan. Ini setelah Bungorok tadi kita memasuki kota Pangkajene. Ya, kota Pangkajene ini nanti ikonnya apa nih? Tugu taman ya. Taman apa tugu sih? Tugu bambu runcing. Ini masih di kota Pangkajene. Kiri kanan ini banyak warung-warung ikan bakar. Jadi besok-besok teman-teman lewat di sini, ya ingat-ingat Ki, di sini banyak warung ikan bakar. Tapi ya tetap tanya Ki dulu harga, Dik. Dipesanin ya. Tanya Ki dulu harga berapa satu porsi baru Ki makan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak baik. Ini di sebelah kiri ini hendak sempat diambil kamera. Tertangkap kamera sebelah kiri itu ada tugu monumen tugu apa di tugu Memuruncing tadi. Ya, lumayan juga ini jalannya, banyak lubang-lubangnya. Ntar di video ini ketemu sama Pak Bupati dimarahi kita. Ini kan asli bener banyak lubang-lubangnya. Dan sekarang kita memasuki wilayah otoritas Kabupaten Maros yang terkenal dengan roti Marosnya. Jadi jangki lewat di Maros kalau ndak singgah Ki makan roti Maros ya, karena ndak pernah kita rasai khasnya Maros kalau ndak dicoba Ki. Ya selainnya ada jalan koteknya juga sih. Dan seperti halnya di Pangkep tadi, lumayan goyang-goyang juga ini kamera. Kenapa? Karena banyak lubang-lubang. Ya mungkin efek musim hujan, jadi akhirnya jalan-jalan itu mudah rusak. Ya walaupun kadang kita bertanya-tanya juga lah, kan di jalan tol juga kena air hujan. Kenapa ndak cepat rusak? Ya walau alam, kita tidak tahu karena bukan kita yang kerja. Ya cuma memang di Maros hari ini banyak perbaikan jalan. Ya alhamdulillahnya kita lewat tadi di Jembatan Putih itu sudah bukan lagi tempat macet ya. Kalau kemarin-kemarin orang bisa berjam-jam di Jembatan Putih. Nah, ini kita sudah memasuki lampu merah Kota Maros. Kalau ke kiri di depan ini, kalau ke kiri itu kita ke Bantimurung ya. Jadi biasa juga sih ada yang kenal Bantimurung tapi tidak kenal Kabupaten Maros. Jadi Bantimurung ini tempat mandi-mandi, air terjun, kemudian ada khas ininya kupu-kupunya di sana. Kemudian tadi setelah perbatasan Pangkep juga ada yang khasnya itu Bukit Kars. Bukit Karsnya yang ke arah Bosowa. Nah kalau ini sudah di kota, tapi minta maaf ini karena goyang-goyang kisah aja mobil, tidak kencang nih kayak tadi. Nah, memang macet nih. Jadi sebagaimanapun cantiknya dirasa perjalanan kalau sampai di sini dirasa. Ini masih macet-macet dan panas-panas nih berarti di Maros depannya Tramo ya tadi ya, Pasar Sentral Maros, Pasar Tramo. Lumayan macet, lumayan padat karena ini sudah dekat dengan kota Makassar. Ini kalau di sini kena lampu merah lagi kita. Di depan kanan itu Islamic Center, kalau yang kiri tadi ini PTB. Banyak kuliner ini. Biasa sih bukanya malam. Yang lewat di Maros malam-malam mencari kulinernya bisa ke arah PTB ini. Ya, Maros kota.
Ini Islamic Center di kanan, di depan ini daerah perkantoran. Makanya meskipun sudah 4 jalur ya lumayan padat. Dan ini dekat-dekat mini Makassar ini karena kelihatan ada kapal laut tuh lewat. Ya. Ini tadi itu singgah di pom bensin, banyak penumpang yang kebelet pis-pis. Akhirnya sempat melihat pesawatnya di atas kita. Dan ini paling ngeri-ngerinya jalan yang sedang diperbaiki. Jadi buat teman-teman yang lewat di Maros, hati-hati di sekitar sini ya, daerah sekitaran Gremol itu lagi perbaikan, banyak lubang-lubang jadi sekali dikerjakan. Dan ini juga tempatnya macet juga sih biasanya. Tidak terasa ini sudah jelang senja dan waduh goyang banget ini gelombang ombak. Ombak ternyata dalam lubangnya ya. Maaf ini kalau bergetar-bergetar ke gambar karena apa boleh buat cuaca kondisi jalan yang membuatnya seperti itu. Dan cikali-cikali semua ini kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah bandara lama. Ini kita sudah dekat-dekat Mandai. Ini sebelah kiri yang terpagar itu area bandara lama. Jadi dulu di sini kita terbang itu pesawat. Ini Mandai. Di depan ada persimpangan ke arah sana. Dan melewati perbatasan antara Maros dengan Makassar, kita sudah memasuki daerah otoritasnya ini Makassar. Ini kalau ngambil kiri ini menanjak ini ke arah bandara ya, ke arah bandara. Ini ambil alternatif lewat apa namanya, underpass ya. Bahasa Inggrisnya terowongan. Nih, kita lewat di bawah saja karena biasanya macet di atas itu di persimpang berapa nih, simpang 5 apa simpang 6 sih yang ke arah bandara itu. Dicoba ambil jalur alternatif, biarpun harus memutar nanti mengarah ke jalan tol kembali. Dan alhamdulillahnya pas di putaran tadi ya ketemu macet sampai ditungguin rombongan ya. Jadi karena kita rombongan akhirnya baku tunggu-tunggu, ternyata kita ketemunya di tol ya. Beda berapa sih, beda setengah jam mungkin karena penumpang teman-teman yang satu mobil ini ya kasihan sekali kalau kebelet pis-pis malah nggak dikasih singgah. Ini kita sudah di tol dan masuk pintu pertama ya. Ini kalau di tol semua pintu sih sebenarnya sekarang sudah, semua gerbang ini sudah 10.000. Kalau kemarin-kemarin sebelum corona itu masih di sini masih 9.000. Kemudian di pintu berikutnya nanti cuma 2.500. Tapi hari ini kelihatannya sudah berubah karena sudah 10.000 semua. Ini kita sudah ketemu rombongan lagi, sudah ketemu dengan patwal yang mengawal tadi, sudah ketemu dengan busnya dan beberapa mobil mini bus sudah ketemu semua di jalur tol ini. Jadi ini kita akan menyusuri jalur tol dari Mandai sampai nanti di Alauddin ya. Ini suatu kesyukuran karena kita melewati jalan AP Petarani itu sudah di atas ya, bukan lagi jalan AP Petaranian dulu yang biangnya macet juga, yang hanya beberapa kilo tapi terkadang harus
1, 2 bahkan sampai 3 jam itu baru sampai di ujung. Alhamdulillahnya hari ini sudah ada jalan layang, jalan tol layang. Ya, jadi hari ini banyak ini rombongan sekali semuanya. Jadi berharapnya sih video ini ditonton juga saudara-saudara kita yang lagi di rantau, sudah lama tidak pulang ke Makassar, ke Baru, ke Pangkep, ke Maros. Hari ini bisa lihat kampung halamannya meskipun secara virtual. Ya, hitung-hitung bisa mengobati rasa rindu. Mungkin yang sudah bertahun-tahun di rantau ya merasa tidak seperti biasa jalanan di Makassar sekarang. Ini pintu gerbang tol yang kedua dan ya bayarnya 10.000 juga. Si dalam rombongan pengawalan, jadi lumayan banyak ini rombongan, si bus saja itu sudah sekitar 30-an orang mungkin isinya ya. Dan asik ini di tol ya, bisa kencang-kencang walaupun ternyata ada tambalan-tambalan juga, sama halnya jalanan di Baru. Ya, setidaknya kalau tidak berlubang ya bergelombang. Ya, tetap disyukurilah bisa kita lalui dengan selamat. Di rombongan masih di jalur tol setelah gerbang kedua, dan di langit sana sudah mulai memerah, pertanda senja sudah menyapa. Sebentar lagi maghrib. Dan kita sudah memasuki jalan tol layang AP Petarani. Seperti halnya di beberapa video sebelumnya sempat kami share juga kondisi jalan tol layang ini. Meskipun hari ini kayaknya durasinya lebih panjang ya, kita coba dokumentasikan sejak naik di tanjakan ini sampai nanti menurun menuju Alauddin. Ini sore-sore jelang senja, menikmati melihat kota Makassar dari ketinggian. Ya, ini pas 3 lantai tadi ini, karena di bawahnya masih ada jalan layang. Ini mulai menurun lagi. Ternyata melihat Makassar dari atas, view-nya berbeda juga. Apatah lagi di sana matahari sedang memerah menuju senja, menuju maghrib. Ya, jalan tol layang AP Petarani adalah solusi kemacetan yang diupayakan pemerintah setelah bertahun-tahun kita menikmati macetnya perjalanan melalui jalan AP Petarani. Alhamdulillahnya hari ini kita bisa lewat di sini dan ya tanpa hambatan. Di perjalanan yang dulunya ditempuh berjam-jam, ya ini hanya hitungan menit sudah sampai di ujung. Ini kita sebentar lagi sudah menurun dan di depan sudah Alauddin. Dan diperpendek perjalanan, disingkat lagi dokumentasi, kita sudah memasuki Kabupaten Goa setelah tadi melewati perbatasan Sungguh Minasa. Ini sudah masuk daerah rawan macet memang.
Kita sudah di jembatan kembar dan nampaknya pengawalan patwal tidak berfungsi di sini karena memang macet banget. Ini jembatan kembar ya, ini jembatan kembar Goa. Sungguh binasa. Ini betul-betul kita merayap dari tadi. Sudah berapa puluh menit, hampir setengah jam malah baru mau masuk di jembatan. Nah ternyata di jembatan pun masih macet, padahal hanya beberapa ratus meter sih panjangnya jembatan, tapi ternyata lama juga nih ditempuhnya. Ini salah satu titik macet memang di Goa, ini di jembatan kembar ini. Ya mudah-mudahanlah ke depannya ada solusi akan kemacetan ini ya, dipikirkan bersama mungkin di pemerintah dan orang-orang pintar nanti yang bisa menyampaikan ide-idenya yang bisa mengurai kemacetan di sini. Karena di jembatan, setelah lepas dari jembatan kembar ini biasanya sih sudah mulai ini lancar. Dan dalam keadaan hujan kita memasuki Takalar. Baru bisa minta terus baru Bulukumba baru habis baru Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Bantaeng Belum. Nyene Ponto elo-elo ya. Lo kalau ya Bantaeng. Oh, iya caranya. Bantaeng itu kampungnya. Bantaeng baru anu, apa? Takalar. Bantaeng baru aja Bulukumba. Bantaeng kampungnya. Saya taruh ke Lepak sih beli. Ya sembar lo Andre. Aku mau tuh kata mak, tuh cepet kak. Iya. Iya mah cepet. Kamu udah terhubung kan? Itu kata udah lepas warungnya kasih. Itu nih ada bekal tanya. Iya. Coba bagus tadi settingan, bawa termos, bawa pop mie, nyamak kurang gimana? Beli lepel-lepel mana? Dan cikali-cikali semuanya, saat ini kita masih di kota Takalar ya. Ini kotanya Takalar. Kita memasuki kota. Sebenarnya tadi ada jalur dari Tanjung Bunga lewat Galesong bisa tembus di Takalar kota ini. Ya, tapi karena kita ikut rombongan, kita ikut patwal, ya kita ikut sampai di sini walaupun harus lewati macet-macet tadi. Dan ternyata kayaknya ini rombongan tinggal 4 mobil, ketinggalan semua di belakang yang lainnya. Dan Takalar ini terkenal dengan wisata pantainya, dengan ikan-ikan lautnya. Buktinya hampir di semua kabupaten itu di Sulsel ada spanduk-spanduknya, ayo ke Takalar makan ikan. Jadi kayaknya itu salah satu ciri khasnya. Itu seandainya tadi lewat belakang kita di sini ada tuh Masjid Raya, pas sampingnya itu keluar dari Tanjung Bunga. Oh tembus bro? Tembus. Dia Makati ya rupa ada ini orang naik macam-macam. Sedikit wilayahnya Goa kita lewati. Langsung di kota sini. Magelok ya macam pemerintah lampu-lampu taruhin. Bayi-bayi kita magelok kan? Yeah. Ini waktu sudah menuju Isya dan kita masih ikut rombongan yang terpecah. Saya dan kawan-kawan di rombongan depan dan ada juga ini penumpang lagi kebelet tapi tidak singgah-singgah ki patwal bela. Hehe, bagaimana ini? Ini Nyene Ponto masih 51 kilo, Bantaeng 84, sedikit Bantaeng. Oh 2 jam nih. Bulukumba 113. Wah, tes bro udah letup ya. Bontang aja 120 kilo 2 jam.
kita keluar dari kota Takalar menuju Jeneponto, jadi masih 51 km lagi. Padahal yang kebelet tadi sudah mulai tidak tahan, di kode-kode kini patrol di depan, nah tidak singgah-singgah juga. Kayaknya harus berpikir ini untuk lepas dari rombongan. Kalau mana nanti di Jeneponto lagi baru ketemu atau di manakah, karena kasihan juga ini penumpang mau ki ikut terus. Kasihan penumpangnya, singgah ki ditinggalkan ki. Ai, kayaknya singgah mi deh, kasihan yang penumpang, kasihan penumpang. Alhamdulillah memasuki wilayah Jeneponto, kita memutuskan untuk lepas dari rombongan dan singgah di sini sambil menunggu rombongan yang masih di belakang. Alhamdulillahnya lagi masjid ini masih buka meskipun Isya sudah lewat. Biasanya kan kalau sudah lewat Isya dikunci itu masjid. Alhamdulillahnya ini masjid yang sedang pembangunan ini Masjid Nurul Jihad ya. Di Nurul Jihad di Bangkala, di daerah Bangkala ini masih terbuka dan kita dipersilakan untuk beraktivitas, buang air, ya sholat yang belum sholat, karena tadi ada yang tidak sempat sholat maghrib pas sehingga akhirnya dijamak di sini. Setelah baku dapat semua rombongan yang di belakang, kita kemudian melanjutkan perjalanan dan ternyata rombongan yang di depan juga singgah di Masjid Jabal Sur, masih di wilayah Jeneponto ini, lingkungan Panaikan, di Panaikan, Kelurahan Bontorannu. Ya, ini singgah juga istirahat. Jadi akhirnya semua rombongan kumpul lagi dan kita akan beriringan konvoy lagi kembali. Setelah konvoyan beriringan tadi menuju kota Jeneponto, ini kita sudah di Jeneponto ya, menuju kota. Ini tadi di jembatan, sebelum jembatan ini ada penjual coto kuda yang andalan banget. Jadi Jeneponto ini ciri khasnya kuda. Jadi ya mau coba coto kuda ke Jeneponto Mi. Ya ini tamannya, ini sebelah ini taman. Ini menuju kota. Jadi karena tadi lagi sebelum kota ada lagi penumpang yang mau cemilan, mau apa dan bagaimana. Akhirnya kami ketinggalan rombongan lagi, tapi ya kita akan menyusul. Dan alhamdulillahnya lagi memasuki kota Jeneponto ini jalannya tak seperti jalan di Baru Pangkep Maros tadi. Jalannya bagus, entahlah nanti setelah kota ya, jadi kita bisa enjoy enak mengikuti jalur ini ya. Ini sudah menunjukkan ya jam 9 hampir jam 10. Jadi memang karena yang suka ngemil ini pasti suka singgah-singgah cari martabak lah, cari terambulan kalau di Sulawesi. Kalau di Sumatera kemarin orang tidak tahu kalau saya mau beli terambulan, ternyata martabak manis. Ya ini di kotanya Jeneponto ya, di kota Jeneponto. Sebelah kanan ini alun-alunnya. Ya, kita cari cemilan dulu di sini sebelum melanjutkan mengejar rombongan yang sudah jalan duluan. Gorengan. Saking asiknya menikmati jalan berliku dan juga mulus, akhirnya lupa tadi ngambil dokumentasi sepanjang perjalanan dari Jeneponto menuju Bantaeng. Dan kita sudah tiba di Bantaeng, di kotanya Bantaeng ini. Ini kita di Bantaeng, jadi jalan dari Jeneponto ke Bantaeng ini tadi lumayan mulus dan jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 50-an ya kalau tidak salah ingat tadi. Ya Bantaeng ini dari periode Bupati kemarin itu sangat dikenal di Sulawesi Selatan karena pesatnya pembangunannya dan penataan kotanya, dan memang terlihat di sini. Hanya sayangnya
ini malam ya, jadi kita lebih banyak melihat lampu-lampunya daripada kondisi kanan kiri jalan ini. Ya, jadi Bantaeng ini juga terkenal dengan hasil produksi jagung ya. Jadi termasuk salah satu daerah yang tinggi produksi jagungnya, jagung untuk supor pakan ayam. Jadi ini kita masih di Bantaeng dan menuju Bulukumba. Menurut plang di pinggir jalan tadi, jarak antara Bantaeng ke Bulukumba ini hanya sekitar 35 km. Jadi didukung dengan jalanan yang mulus, nampaknya tidak terlalu lama kita tempuh untuk sampai di Bulukumba. Ya, mudah-mudahan esok pas kita pulang lewat sini masih siang, jadi bisa ada dokumentasi siang juga di Bantaeng, karena saya yakin deh banyak teman-teman yang penasaran dengan suasana Bantaeng di siang hari, terutama yang sering-sering baca berita tentang Bantaeng. Alhamdulillah, sebelah kiri ini sudah kelihatan Masjid Datuk Ditiro Islamic Centernya, masjid gedenya di Kabupaten Bulukumba. Berarti kita sudah memasuki bumi Pandrita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Jadi Kabupaten Bulukumba ini terkenal sebagai Pandrita Lopi, alias pembuat perahu, pembuat kapal besar, bukan hanya sampannya, tapi memang kapal-kapal besar, kapal-kapal pinisi dan kapal besar yang lainnya. Di Bulukumba itu bumi Pandrita Lopi ya, ahlinya bikin lopi, bikin kapal. Dan setelah hampir nyasar, akhirnya kita memasuki arah Tanjung Bira. Akhirnya beberapa kali belok lorong dan lain-lain, kita sampai di Desa Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Jadi ini adalah tujuan kita, karena disinilah tempatnya pengantin perempuan, pengantin wanitanya dari Pak Letnan, Pak Perwira Kopassus ini. Jadi acaranya besok. Malam ini kita diterima di sini dan istirahat dulu di sini. Dan subumi itu lihat Meki, di ufuk timur sana matahari sudah mulai muncul. Inilah mataharinya Bulukumba. Dan saatnya kita siap-siap untuk mengantarkan Letnan 1 Asriadi STR Han untuk akad nikah dan menjemput permaisurinya Dr. Eka Selvia Nur, sarjana kedokteran di Benjala ini. Ya, acaranya hari ini, untuk di akadnya hari ini di tempat perempuan, dan nanti akan bersambung di video selanjutnya ya untuk resepsi dan akad dan resepsinya.
kita. Tuli-tuli kan aku, bangain anak kita. Ingat ya, angin gerai, negambe lekok kayu. Angin, namaruna lekok kayu. Ingat teje, negerai, negambe macam memayu. Astolo ko jene, namamayu macam kayu. Ingat teja, gerai, negambe macam panjai. Ada lekok jero, nagamina macam panjai. Pun kasalan dah kamaya, alu kulit leganda, bawa mana di koko. Kama jene, alu kulit leganda, dah kenal. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Akad dan resepsi di Baru akan kita saksikan di video selanjutnya. Ingat subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.